Ibarat anak kecil yang nyapu tadi, ibarat anak kecil yang mandi tadi. Pada hakikatnya guru kita semua. Nah, ya cuman kita nurut aja, nurut ikut zikir, zikir, disuruh zikir, zikir ya. Bagaimanapun kualitasnya. Tapi guru kita udah senang. Kita mau zikir, mau khataman, udah sudah dapat poin dari guru kita. Ya meskipun jauh masih jauh daripada harapan, tapi kita udah dapat poin. Ya. Jadi roin ini yang sebenarnya menghalangi. Yang menghalangi antara kolbunya seorang abid kepada Tuhannya ini roin. Roin inilah kotoran-kotoran ini. Makanya seorang murid jangan lepas dari gurunya. Tidak boleh lepas dari gurunya. Harus selalu robito. Harus selalu nyambung kepada guru kita. Kalau kita sudah terlepas dari robito, sudah terlepas dari gerbong, mau bisa apa kita? Selalu nyambung terus. Inilah sebagai seorang murid. Makanya selalu robito. Apa robito? Karena apa kita sadar kita ini nggak bisa apa-apa. Kita bisa tahajud. Guru kita yang gerakin. Allah yang gerakin hakikatnya melalui guru kita. Kita bisa manakib, kita bisa zikir, kita bisa bangun malam, kita bisa sholat. Is. Semua itu bu, jangan di aku. Itu semua adalah gerakan dari Allah melalui guru mursyid kita. Itu gerakan guru. Kita bisa ini, bisa itu tuh guru semuanya. Ya, kita ini cuman ibarat wayang. Ibarat wayang. Tidak ada gerakan wayang, nggak ada. Yang ada adalah gerakan dalang. Mau kita loncat, mau kita nyungsep, mau kita sakit, mau kita ini. Gerakan semua wayang digerakkan oleh dalang. Segenap para wakil Syekh Mursyid yang hadir pada Marakit Online Internasional pada pagi ini diantaranya Romo Yai Mustafa, Romo Yai Anang, Romo Yai Sutiono, Romo Yai Mahya, Bunda saya Bunda Dr. Sari, Bapak Presiden berkhusus kepada Sahibul Hajat. Pada pagi hari ini yaitu Bapak Haji Kadar dan seluruh keluarga besarnya semakin diberikan keberkahan. Semuanya, segalanya, selamanya. Dari Allah melalui guru-guru kita, bil khusus melalui pengarsa Abah. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tabar kita fadli syuhur yang ditulis oleh guru kita. Al-Faslur Rabi fi Syahri Rabi Isani. Pasal yang keempat menjelaskan tentang bulan Rabiul Tsani. Walahu asyaratu akhrufin. Bulan Rabiul Tsani ada 10 huruf, ro dan seterusnya. Fa'amar ra'u fi ada syari ar-rain. Ar-rainu. Wa huwa al-hijabul al-ha'il baina qalbil 'abid wa ma'budihi. Istilah il-hayatin nafsaniyah wa rusyukhul zulmaniyatil jismaniyah. Fihi bikhasu hajibu an anwaril arbubiyah bil kuliyah. Qala Allah Ta'ala fi Qur'an a'udzu billahi minasyaitonir rajim kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Iwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru kita menjelaskan bulan Rabiul Tsani. Huruf yang pertama adalah ro. Ro-nya dimaknai dengan rain. Rain itu secara bahasa adalah kotoran. Ya, kotoran hati ya, ya kotoran secara umum. Ada kaca yang tadinya cemerlang, kemudian ada karat-karat, kena hitam-hitam, itu hitam namanya roin. Ada besi yang tadinya mulus, kemudian kena air, kena ini berkarat, itu karatnya itu namanya roin. Ya, kotoran. Wahwa al-hijabul ha'il baina qalbil 'abid wa ma'budi. Tapi secara spesifik guru kita menjelaskan roin di sini adalah hijab. Hijab penghalang, hijab yang menghalangi antara kolbunya seorang abid dengan yang disembah. Jadi terhijab kolbu kita, hail, penghalang, yang menghalangi antara hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu di alam yang sono, setelah Allah menciptakan sebelum jasad kita adalah ruh terlebih dahulu.
Sebelum menciptakan jasad kita, sebelum jasmani kita, ruhnya diciptakan oleh Allah. Ya. Di situ begitu ruh diciptakan, Allah bertanya dalam Al-Quran, diterangkan, Alastu birabbikum, apakah aku ini bukankah ini Tuhanmu? Ruh kita menjawab, qalu bala syahidna. Ya. Qalu bala syahidnya, benar engkau adalah Tuhan kami. Semua ruh seperti itu. Yang sekarang menjadi Nasrani, yang menjadi Yahudi, menjadi ateis. Semuanya ruh kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita. Ini dulu dalam kitab Sirul Asar diterangkan itu yang ada di dalam alam namanya alam lahut, alam ketuhanan. Ya, bisa juga dikatakan si siru siri, alam siru siri, rahasia-rahasia. Hanya Allah dengan kita, hanya Allah dengan para arwah. Ya. Inilah kesucian daripada ruh. Makanya ruh kita di saat itu namanya ruh kudsi, ruh yang suci. Ketika kita pertama kali diciptakan oleh Allah, ruh kita namanya ruh kudsi, ada di alam lahut. Kemudian setelah di alam lahut, ruh kita diturunkan. Diturunkan ke alam berikutnya, yaitu namanya alam malak, alam jabarut. Ya. Alam jabarut ini alam siri, alam rahasia. Dalam satu keterangan, alam rahasia inilah alam yang dihuni oleh bangsa jin, bangsa setan, bangsa genderuwo, dan lain sebagainya. Ruh kita pada saat itu namanya menjadi ruh sultan. Kemudian diturunkan kembali ke alam yang berikutnya adalah alam malakut. Alam malakut ini adalah alamnya para malaikat. Nah, namanya ruh kita adalah ruh ruhani. Kemudian diturunkan lagi ke alam yang paling rendah, yaitu namanya alamul mulki atau alam nasut atau dikenal dengan alam dunia yang sekarang ini. Alam benda, ruh kita menjadi ruh jismani. Ya. Jadi menjadi alam ruh jismani. Ketika pertama kali ruh kita masukkan ke dalam jasad kita, awal-awal masih bersih. Masih bersih. Makanya anak kecil, bayi, ya sebelum balik itu adalah masih bersih. Belum ada dosa. Hatinya masih bersih. Makanya anak-anak kecil itu suka bisa ngelihat ini, bisa ngelihat ini. Ketika apalagi masih orok kita berbaring sendirian, kadang dia ketawa sendiri karena kadang dia nangis sendiri. Kenapa? Ruhnya suci bisa melihat malaikat yang lewat sambil senyum, dia sih ikut senyum. Bisa melihat itu jin genderuwo yang serem, makanya dia nangis sendiri. Dan itu normal bagi orang karena hatinya memang masih bersih, masih bisa melihat. Hmm. Tapi kalau bapaknya yang kayak gitu, nah bapaknya tidur sendiri, tahu-tahu ketawa sendiri, senyum sendiri, nangis sendiri, lah itu bukan normal, konslet namanya. Jadi setelah kita ada di alam dunia ini, setelah kita balik, ada taklif. Kita disuruh puasa, disuruh sholat, disuruh berbuat baik. Nah, ketika kita melanggar itulah, ketika kita udah gede, udah mukalaf, udah kewajiban sholat, ketika kita berbuat dosa, ya, maka hati yang tadinya bersih itu akan ada titik noda. Makanya kata Rasulullah, "Idza aznabal abdu nakata fi qalbihi nuktatan sauda." Ketika seorang hamba yang sudah balik, dia berbuat dosa, nah, nakata fi qalbihi nuktatan sauda. Maka ada netes di ke dalam hati orang itu yang dia berbuat dosa adalah satu tetes noda hitam. Berbuat dosa lagi, netes lagi dia hitam. Nggak sempat dia ngerjain, nggak sempat dia membersihkan hati itu. Maka semakin banyak tetes darah, nah ini noda hitam ini menempel dan berkarak di dalam hati kita manusia. Itulah yang dikatakan roin. Ya. Dikatakan roin, itu dikatakan hijab yang tadinya bisa ngelihat jadi tertutup. Tadinya hatinya yang bersih, udah jadi kotor. Nah, bertahun-tahun kita berbuat dosa, kemudian menumpuk, nah ini karat ini. Ya, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tasda'u kama yasda'u bil hadid. Hati manusia itu berkarat seperti berkaratnya ya besi. Besi bisa berkarat. Nah kalau besi karat digosok pakai amplas dan lain sebagainya.
kalau hati manusia adalah wajila uha zikrullah. Maka untuk manusia, hati yang tadinya kotor, berkarat, mengerak di situ, dibersihkan dengan zikir. Dan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan dengan guru mursyid. Ya. Kita dengan dibersihkan dengan guru mursyid, ketika kita ditalkin, dibersihkan itu semua hati kita. Semua kotoran-kotoran yang dalam kita dibersihkan melalui proses talkin, dibersihkan kembali oleh guru kita. Yang tadinya ngerak, yang tadinya keras, yang tadinya susah, ya, dibersihkan melalui proses yang namanya talkin. Nah, ketika talkin itulah kita dikembalikan ruh kita kepada Allah, dikembalikan kita oleh guru kita, disoankan, dipertemukan ke alam lahut. Ya, disoankan lagi kepada Allah, dikembalikan. Tanpa adanya guru mursyid nggak akan bisa naik kita ke alam lahut. Nggak akan bisa. Setelah kita hidup di dunia, wah kita ketemu dengan materi, ketemu dengan jabatan, ketemu dengan dunia, ketemu dengan uang dan lain sebagainya. Segala perhiasan di dunia yang menipu kita, yang membuat orang terjerat, yang terjerat dan orang yang terjumus. Dia lupa kepada Tuhannya, lupa kebersihan hatinya. Maka untuk naik, dia sendiri nggak akan bisa. Seseorang yang tidak ditemukan dengan guru mursyid untuk naik ke alam malakut, ke alam mulki, alam malakut, alam jabarut, apalagi ke alam lahut, nggak bisa. Hanya bisa ditolong oleh guru mursyid, hanya bisa disowankan, dibawa oleh guru mursyid. Nah, maka kita ini sebagai ikhwan, setelah kita ditalkin, ya, zikir ini memang membersihkan hati. Tapi jangan salah, kita ini hanya usaha. Yang bisa membersihkan hati sepenuhnya adalah sebenarnya guru kita. Ya, silahkan cek diri kita. Sudah benar belum zikirnya? Sudah pas belum dengan petunjuk daripada guru mursyid? Kadang-kadang mohon maaf kita masih banyak keliru. Mestinya kanan kiri jadi kiri kanan. Nggak sadar. Ya, mestinya la ilallah. La ilaha illallah. Mestinya kanan kiri kanan kiri. Kadang-kadang kita nggak terasa. Kadang-kadang kebalik gerakan-gerakannya. Artinya apa? Kita zikir, oke, kita ikut guru kita zikir. Cuman kualitas daripada zikir kita masih jauh dari harapan. Zikir yang diharapkan oleh guru kita, itu untuk guru kita. Setiap kali la ilaha illallah, di dalamnya harus hidup. Zikir khofinya harus hidup. Maka guru mengajarkan 165 zikir 165 minimal itu. Minimal ini untuk mengantisipasi. Yang 165 itu yang ngisi, yang ada khofinya. Dan pada prakteknya kan kita kadang-kadang lepas. Kadang-kadang kita ngantuk, kadang-kadang kita sampai tidur. Ada yang zikir ngorok juga ada. Kalau zikirnya seperti itu, apakah membersihkan hati? Ya jauh dari harapan. Ya, makanya kita disuruh banyak sampai 200, 300. Ini apa? Diharapkan yang 165 itu yang ngisi, yang nyambung dengan zikir khofi. Ya, yang ada hobinya. Makanya di saat-saat kita lepas, mungkin awal-awal 20, 30, kita masih ada hadir hati ingat kepada Allah. Tapi tidak jaminan kesononya ingat terus, enggak, kadang-kadang ngelamun juga. Ingat ini, ingat ini, ingat ini. Nah, kalau sebenarnya itu kalau udah kita enggak, kalau kita ngeblank, itu ya selama kita la ilaha illallah yang ngeblank, itu sebenarnya enggak dihitung. Ya, cuman enggak hitung. Ya, cuman kita oke, kita makmum kepada guru mursyid. Ya, yakin kita disempurnakan oleh guru musik. Tapi kita juga harus tetap berusaha. Ya, harus tetap berusaha. Jadi yakin bahwasanya kita zikir kita tidak ada apa-apanya. Belum sesuai dengan harapan guru kita. Jadi sebenarnya hakikatnya yang membersihkan hati kita ini adalah guru kita. Kita ini ibarat anak kecil yang nyapu halaman. Ya, kita disuruh oleh guru, oleh ibu kita, nah nyapu halaman. Kita nyapu. Kita nyapu. Tapi yakin anak kecil suruh nyapu,
Ya kadang-kadang nyapu sih nyapu, tapi jauh dari harapan. Itu nyapunya kemana, gerakannya kemana, ya seharian nyapu, ya masih banyak kotoran. Kenapa ya emang caranya ya begitu. Tapi sudah mau nyapu aja udah bagus. Anak disuruh nyapu meskipun itu nyapunya belum benar. Orang tua tetap memuji, pinter, anak ibu pinter. Tapi pada hakikatnya setelahnya waktu dia habis, waktu nyapunya habis, ketika kontrak umur kita seorang murid ini habis, maka ibarat anak kecil udah nyapunya udah, sini sapunya ya. Anaknya digendong, emaknya yang nyapu. Jadi pada hakikatnya yang nyapu halaman itu adalah bukan anak, tapi emaknya. Nah, tapi dibiarkan anak nyapu karena untuk melatih. Tetap dipuji, tetap mendapatkan poin. Tapi sekali lagi, hakikatnya yang membersihkan halaman bukan anak, tapi emaknya. Ya. Sama juga seorang anak kecil yang suruh mandi. Suruh mandi kita kasih sabun. Kita kasih airnya yang banyak. Yakin seorang anak kecil ya yang kita disuruh mandi ya seneng, dia disuruh mandi mau juga kita udah seneng, aduh pintar mandi sendiri, padahal apa yang terjadi, main sabun, airnya habis, kotorannya tuh masih banyak, sabun di mana-mana, dan pada akhirnya setelah waktunya selesai yang mandiin ya ibunya juga, emaknya juga. Sini udah selesai mandinya, emaknya yang ngucurin, emaknya yang ngursiin ya. Tapi anak ini sudah dapat poin. Kenapa dia mau mandi meskipun mandinya nggak belum benar. Itu juga seorang murid. Ya. Seorang murid ketika disuruh zikir oleh guru kita, oleh gurunya, kita zikir. Ya, bagaimanapun kualitas zikir kita, ya kadang-kadang jauh dari harapan, khofinya suka lepas, gerakannya juga kurang tepat. Ya, bukan saja di luar, di sini rasa sendiri kan kita. Kalau Abah itu sering mengawal terus zikirnya ilallah la la ilallah ini biar yang biar seragam, itu guru kita. Artinya apa, kita udah mau zikir saja guru itu udah seneng ya. Guru kita itu udah seneng meskipun zikir kita ini masih banyak jauh dari harapan. Nanti pada akhirnya setelah kontrak umur kita habis, kita akan digendong oleh guru mursyid kita. Kita akan digendong dan yang membersihkan royen-royen ini, kotoran ini adalah guru mursyid. Guru mursyid kita yang menggendong. Maka kita datang kepada Allah bikol bin salin. Ilaman atallah yauma la yanfa'un malu walabun ilaman atallaha bikol bin salin. Kita bikol bin sudah bersih kita. Sudah bersih semuanya. Siapa yang bersihkan? Guru kita. Ya, kita mah zikirnya masih banyak ngaco. Ya, masih ibarat anak kecil yang nyapu tadi. Ibarat anak kecil yang mandi tadi. Pada hakikatnya guru kita semua. Nah, ya cuman kita nurut aja, nurut, nurut ikut zikir, zikir, disuruh zikir, zikir ya. Bagaimanapun kualitasnya. Tapi guru kita udah senang. Kita mau zikir, mau khataman, udah sudah dapat poin dari guru kita. Ya meskipun jauh, masih jauh daripada harapan. Tapi kita udah dapat poin. Ya. Jadi roin ini yang sebenarnya menghalangi. Yang menghalangi antara kolbunya seorang abid kepada Tuhannya ini roin. Roin inilah kotoran-kotoran ini. Makanya seorang murid jangan lepas dari gurunya. Tidak boleh lepas dari gurunya. Harus selalu robito. Harus selalu nyambung kepada guru kita. Kalau kita sudah terlepas dari robito, sudah terlepas dari gerbong, mau bisa apa kita? Selalu nyambung terus. Inilah sebagai seorang murid, makanya selalu robito, apa robito? Karena apa, kita sadar kita ini nggak bisa apa-apa. Kita bisa tahajud, guru kita yang gerakin. Allah yang gerakin hakikatnya melalui guru kita. Kita bisa manakib, kita bisa zikir, kita bisa bangun malam, kita bisa sholat. Is. Semua itu bu, jangan di aku.
Itu semua adalah gerakan dari Allah melalui guru mursyid kita. Itu gerakan guru. Kita bisa ini, bisa itu tuh guru semuanya. Ya, kita ini cuman ibarat wayang. Ibarat wayang. Tidak ada gerakan wayang, nggak ada. Yang ada adalah gerakan dalang. Mau kita loncat, mau kita nyungsep, mau kita sakit, mau kita ini. Gerakan semua wayang digerakkan oleh dalang. Tidak ada wayang yang gerak sendiri. Itulah kita. Kita bisa ini, bisa ini, bisa ini. Semuanya adalah barokah dari guru kita. Karomah kita bisa pikir. Bukan kita yang pikir. Guru kita hakikatnya. Maka ya udah kita nggak usah banyak macam-macam. Tugas kita hanya itba saja. Ikut saja kepada guru kita. Sikit sesuai dengan kemampuan kita. Ya maaf Abah, pikir kita baru sampai segini, baru bisa begini, masih banyak kekurangan. Akui, jangan jadikan kebanggaan. Alhamdulillah saya udah bisa bikin ini. Jangan, jangan diakui. Berkah semuanya segalanya. Namanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.